Rusia murka perang nuklir ancam hanguskan Eropa. Rusia murka perang nuklir ancam hanguskan Eropa. Sudah hampir 4 bulan militer Ukraina bertarung menghadapi dahsyatnya serangan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dengan fakta kalah armada militer, Ukraina dinilai layak untuk mendapatkan bantuan senjata nuklir dari negara barat. Selama lebih dari 100 hari perang meletus, Ukraina selalu mengklaim berhasil bertahan bahkan memukul unit militer Rusia hampir setiap hari. Angkatan bersenjata Ukraina senantiasa merilis data kerugian besar yang didapat oleh pasukan Rusia. Akan tetapi Ukraina harus menerima fakta bahwa Rusia sudah berhasil menduduki wilayah Mariupol. Setelah berhasil menguasai kota pelabuhan di wilayah selatan, Rusia menyerahkan kendali kepada separatis Republik Rakyat Donetsk. Selain Republik Rakyat Donetsk, kelompok separatis lainnya, Republik Rakyat Luhansk, juga secara total bergerak bersama armada militer Rusia. Belum lagi pasukan Muslim Chechnya yang juga ikut dikerahkan ke Palagan Ukraina. Oleh sebab itu, Ukraina dinilai sangat membutuhkan persenjataan nuklir untuk mengakhiri invasi Rusia, dilansir Viva Militer dari Pravda. Polandia mendesak negara-negara barat untuk segera memasok senjata nuklir ke Ukraina. Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir Ukraina sehingga bisa melindungi kemerdekaannya, ucap anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslaw Sikorski. Pernyataan Sikorski memancing kemarahan Rusia. Apa yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Polandia dianggap sebagai provokasi. Kepala negara bagian Duma Rusia, Vyacheslav Volodin, Rusia akan memberikan respon keras jika sampai negara barat mengirim senjata nuklir untuk Ukraina. Volodin juga mendesak agar Sikorski dicopot dari jabatannya dan dievaluasi kondisi psikisnya. Pasalnya, Sikorski dianggap tidak memiliki perhitungan akan masa depan Ukraina, Polandia, dan tentunya benua Eropa. Jika sampai perang nuklir meletus, bukan cuma Ukraina dan Polandia yang akan berada di ambang kehancuran, tapi juga banyak negara Eropa yang akan jadi korban. Sikorski memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan Ukraina maupun masa depan Polandia. Jika sasarannya terpenuhi, negara-negara ini akan lenyap seperti juga Eropa, ujar Volodin. Sebagai informasi, Ukraina telah menjadi negara bebas senjata nuklir sejak menandatangani Memorandum Budapest untuk Jaminan Keamanan 1994. Memorandum Budapest untuk Jaminan Keamanan ditandatangani pada 5 Desember 1994 di Budapest, Hungaria. 8 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Inggris, Amerika Serikat, China, dan Perancis. Sudah hampir 4 bulan militer Ukraina bertarung menghadapi dahsyatnya serangan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dengan fakta kalah armada militer, Ukraina dinilai layak untuk mendapatkan bantuan senjata nuklir dari negara barat. Selama lebih dari 100 hari perang meletus, Ukraina selalu mengklaim berhasil bertahan bahkan memukul unit militer Rusia hampir setiap hari. Angkatan bersenjata Ukraina senantiasa merilis data kerugian besar yang didapat oleh pasukan Rusia. Akan tetapi Ukraina harus menerima fakta bahwa Rusia sudah berhasil menduduki wilayah Mariupol. Setelah berhasil menguasai kota pelabuhan di wilayah selatan, Rusia menyerahkan kendali kepada separatis Republik Rakyat Donetsk. Selain Republik Rakyat Donetsk, kelompok separatis lainnya, Republik Rakyat Luhansk, juga secara total bergerak bersama armada militer Rusia. Belum lagi pasukan Muslim Chechnya yang juga ikut dikerahkan ke Palagan Ukraina. Oleh sebab itu, Ukraina dinilai sangat membutuhkan persenjataan nuklir
nuklir untuk mengakhiri invasi Rusia, dilansir Viva Militer dari Pravda. Polandia mendesak negara-negara barat untuk segera memasok senjata nuklir ke Ukraina. Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir Ukraina sehingga bisa melindungi kemerdekaannya, ucap anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslaw Sikorski. Pernyataan Sikorski memancing kemarahan Rusia. Apa yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Polandia dianggap sebagai provokasi. Kepala negara bagian Duma Rusia, Vyacheslav Volodin, Rusia akan memberikan respon keras jika sampai negara barat mengirim senjata nuklir untuk Ukraina. Volodin juga mendesak agar Sikorski dicopot dari jabatannya dan dievaluasi kondisi psikisnya. Pasalnya, Sikorski dianggap tidak memiliki perhitungan akan masa depan Ukraina, Polandia, dan tentunya benua Eropa. Jika sampai perang nuklir meletus, bukan cuma Ukraina dan Polandia yang akan berada di ambang kehancuran, tapi juga banyak negara Eropa yang akan jadi korban. Sikorski memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan Ukraina maupun masa depan Polandia. Jika sasarannya terpenuhi, negara-negara ini akan lenyap seperti juga Eropa, ujar Volodin. Sebagai informasi, Ukraina telah menjadi negara bebas senjata nuklir sejak menandatangani Memorandum Budapest untuk Jaminan Keamanan 1994. Memorandum Budapest untuk Jaminan Keamanan ditandatangani pada 5 Desember 1994 di Budapest, Hungaria. 8 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Inggris, Amerika Serikat, China, dan Perancis. Jenderal Amerika Serikat akui Rusia unggul dalam perang Ukraina Timur, sebut mirip PD-1. Jenderal tertinggi Amerika Serikat Mark Milley mengakui keunggulan Rusia dalam perangnya di Ukraina Timur. Menurutnya pertempuran di sana mirip dengan Perang Dunia I. Jenderal Milley yang menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat menyampaikan hal itu pada konferensi pers di Brussels pada hari Rabu. Jumlah tersebut jelas menguntungkan Rusia di Ukraina karena kedua negara masih terlibat dalam perang. Saya akan mengatakan jumlahnya jelas menguntungkan Rusia dalam hal artileri, lanjut Jenderal Milley. Rusia melebihi dalam hal jumlah, persenjataan, dan jangkauan. Ukraina memerangi mereka jalan demi jalan, rumah demi rumah, imbul Milley. Pertempuran di Donbas hampir seperti Perang Dunia I. Tetapi dia juga menekankan bahwa pertempuran itu bukan kesepakatan yang selesai dan mengatakan kemenangan Rusia bukanlah keniscayaan. Tidak ada keniscayaan dalam perang, kata Milley. Perang membutuhkan banyak-banyak putaran, imbuh dia, seperti dikutip Business Insider. Pada hari Selasa lalu, seorang pejabat tinggi Pentagon mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin masih ingin menguasai sebagian Ukraina meskipun pasukannya gagal merebut Kiev pada awal invasi. Saya masih berpikir dia memiliki desain di sebagian besar Ukraina, jika tidak seluruh negara, kata Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat